Selamat hari Minggu bagi kita semua dan selamat memasuki bulan Natal ya. Sebagaimana ruangan ibadah kita semakin indah memasuki bulan Desember, saya lihat wajah-wajah jemaat juga semakin smile ya. Apalagi yang akan terima THR. Biasanya senyumnya lebih semangat ya. Tapi bukan itu yang paling penting, walaupun penting juga ya. Ya. Baik, tema hari ini yang diikuti dengan sakramen perjamuan kudus adalah tetap tegar walau sukar. Tetap tegar walau sukar. Nah, ini potret di sebuah daerah ya. Kelihatannya indah ya. Kelihatannya indah, udah bagus. Kalau melihat, wah rasanya pingin liburan ke sana. Ya. Itu begitu indahnya terlihat karena kita melihat dari sudut dan jarak tertentu. Ya. Kalau kita mau telusuri satu persatu, di sana ada hamparan, ya, ada hamparan ladang atau rumput yang luas. Ya. Tidak kelihatan bahwa di dalamnya ada tikus-tikus yang menggerogoti. Tidak terlihat dari kejauhan, dari teropong atau kamera tersebut, juga ada ular-ular di sana. Yang bukan hanya membahayakan tikus, tetapi juga membahayakan manusia. Ya. Tetapi dari jauh kelihatan indah. Ya. Kalau orang bilangnya helikopter view. Ya. Maka kalau kita melihat dari ketinggian, dari kejauhan, big picture-nya tetap akan terlihat indah. Walaupun ketika ditelusuri satu persatu, ada bahaya, ada kesukaran di dalamnya. Namun berbagai kesukaran dan kebahayaan itu tidak membuat penduduk meninggalkan tempat tinggalnya. Itu yang paling atas itu adalah daerah penduduk di mana mereka tetap tinggal. Walau ada kesukaran yang jelas mengancam mereka hari demi hari. Itulah gambaran sebuah kehidupan yang dijalani oleh semua orang, termasuk orang-orang percaya di dalamnya. Ya, di dalam kehidupan pasti ada kesukaran. Siapapun kita, ya, kita pengikut Kristus, kita bukan pengikut Kristus, semuanya akan mengalami yang disebut dengan kesukaran. Namun ketika menghadapi kesukaran, pertanyaannya, apakah tegar ya atau lemas ya? Apakah menghadapi atau melarikan diri? Apakah berupaya bertahan atau menyalahkan keadaan atau bahkan menyalahkan Tuhan atau menyalahkan orang lain? Ya. Kita akan membaca dari satu bagian firman Tuhan, kita baca 2 ayat yang terambil dari surat 1 Petrus, ya kita lagi eksposisi 1 Petrus. Ya, tetapi ini tidak akan terlalu mengekspos, ya, hanya 2 ayat saja yang kita baca. 1 Petrus 2 ayat 21 dan ayat 24 bagian A. Demikian sabda firman Tuhan. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ayat 24a, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Ya, di ayat 22 tadi, di ayat 21 jelas sekali. Ya, dicatat setidaknya ada 3 frase yang penting untuk kita perhatikan. Yang pertama bahwa Kristus telah menderita. Ya, Kristus telah menderita. Kalau sang pencipta dunia yang pernah berkunjung ke alam ciptaan, ke dunia di dalam rupa diri Yesus Kristus saja, ya, di dalam dia yang membatasi dirinya, dia menderita. Masakan manusia pada umumnya, apalagi manusia berdosa,
ingin tidak pernah menderita. Ya, itu adalah keinginan yang mustahil, ya, sebuah hal yang mustahil katanya. Sebuah hal yang mustahil, tidak mungkin tidak menderita. Orang dari lahir aja udah menderita, makanya bayi lahir langsung nangis, ya, bukan langsung senyum. Nah, apalagi langsung begini, ya, atau begini, nggak mungkin, ya. Bayi lahir pasti nangis. Karena apa? Tadinya di dalam perut ibu nyaman, tenang, ya, tiba-tiba harus keluar, dia harus berupaya juga, ya, kalau lahir normal, bayi juga harus berupaya untuk keluar dari kandungan, masuk ke dunia baru yang dia tidak pernah lihat sebelumnya. Wah, makanya nangis, ya. Ada kesukaran yang dirasakan oleh bayi walaupun dia tidak bisa bicara, makanya dia menangis. Itulah cara bayi, ya, untuk berkomunikasi. Ya. Kristus telah menderita untuk kamu, untuk saudara dan saya, untuk orang yang percaya dan beriman kepadanya, yang beriman kepada penebusan yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus. Dan apa yang telah dilakukannya semasa hidupnya, itu adalah teladan bagi siapa? Bagi pengikutnya, bagi orang percaya dari segala abad dan segala tempat. Ya, tidak berhenti di situ. Bukan cuma contoh, tapi ada tujuannya. Supaya saudara dan saya mengikuti jejaknya, bukan supaya kita disalibkan, bukan, ya, bukan. Maksudnya bagaimana menjalani kehidupan taat kepada Tuhan, menjalani firman Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan keseharian kita, bukan hanya ketika beribadah, tetapi bahkan ketika kita sedang tidak di rumah ibadah. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, hari demi hari, jam demi jam, menit demi menit, detik demi detik, ya, seharusnya kita tetap hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan, kepada firman Tuhan. Itulah tujuan dari apa yang telah diteladankan oleh Yesus Kristus, ya. Supaya itu tentu ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan penebus kita, maka kita diselamatkan. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Ada perjalanan panjang selama kita hidup menjalani keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan, maka kita harus mengikuti jejak Tuhan. Ya, kita harus mengikuti jejak Tuhan. Nah, apa makna dan apa standar ukuran dari yang disebut dengan ada dua kata penting tadi kan. Yang pertama adalah tegar, yang kedua adalah sukar. Ya, tetap tegar walau sukar. Ya, kalau kita lihat kamus secara umum, sukar itu sulit dipecahkan, ya. Lalu tidak mudah. Lalu muskil, ini muskil jarang digunakan, ya. Sukar ya kalau padanan katanya sulit, susah, ya. Jelimet, ya, itu kira-kira secara umum. Lalu tegar. Apa arti tegar? Tegar itu keras kaku, ada bilang susah dilenturkan, lalu tidak dapat diubah. Namun konteks yang kita sedang bahas adalah tabah, ya, makna yang ini. Tabah. Tetap tabah menghadapi kesukaran dan penderitaan. Itu maksudnya. Tetap tegar walau sukar, ya. Nah, itu maknanya. Standarnya bagaimana? Nah, ini standarnya susah. Belum ada standar internasional tentang sukar, ya. Tegar juga belum ada standar internasionalnya. Maka kesukaran dan ketabahan atau ketegaran ini masih sangat subjektif, ya. Karena belum ada standar yang disepakati secara internasional, ya. Anak saya waktu mau ujian minggu-minggu lalu itu, ngapalin dia. KM, HM, DAM, M, ya, DM, CM, MM, ya. Apa MM? Meter-meter katanya. Iya, milimeter. Itu standar internasional. Kemanapun kita pergi ke seluruh dunia sama. Kalau udah dibilang 1 km, pasti 1000 meter. Ya. Tetapi kalau sukar, waduh, soal ujiannya sukar. Ya. Kenapa? Karena saya nggak belajar. Ya. Ada lagi yang bilang, soal nomor 19, satu sekolah salah semuanya. Sukar, itu sepakat di sekolah itu. Tapi kalau anak yang ikut olimpiade, soal itu
gampang, ya. Maka sukar ini sulit ditentukan ukurannya. Yang satu bilang sukar, yang lain bilang biasa aja, ya. Begitu juga tegar, ya kan? Tegar, ya. Generasi baby boomers, generasi kolonial katanya ya, zaman kolonial. Kalau sekarang kan zaman milenial. Biasanya lebih tahan banting, biasanya, ya. Kalau yang generasi sekarang disebutnya generasi stroberi. Itu yang menyebut itu adalah orang-orang yang sudah umurnya banyak, ya. Kalau yang anak zaman sekarang tidak merasa dirinya adalah generasi stroberi yang dianggap lembek, kurang perjuangan, kurang tough, kurang tahan, ya, kurang tahan. Zaman dulu dibentak guru udah biasa, zaman saya pun masih mengalami ya, kena penggaris kayu itu tangan dihajar gini lalu ditarik jambang ini, itu nggak tahu berapa kali kena ya, lumayan sering, ya berarti agak bandel ya. Nah, zaman dulu masih biasa, kalau zaman sekarang, waduh, itu bisa kena dilaporkan ke Komnas Perlindungan Anak dan lain sebagainya. Dulu kalau guru marahi sampai kita kena penggaris kayu, kalau lapor ke bapak ditambah, ya. Maka nggak lapor ke orang tua, diem aja, tambah nanti, ya, tambah, ya. Beda zaman sekarang, wah orang tua kenapa guru berani memarahi anak saya aja nggak pernah memarahi, saya aja nggak pernah membentak dan lain sebagainya, ya. Jadi beda zaman, beda di dalam memahami dan membuat sebuah standar. Yang mana yang disebut sukar, yang mana yang disebut tegar, ya, nggak gampang. Ya. Kalau zaman dulu makanya orang tough tapi kaku-kaku, ya, nggak ngerti healing, nggak ngerti. Ya, orang Indonesia budayanya kalau hari raya kemana? Pulang kampung, udah itu aja. Ya, kalau zaman sekarang ada healing tipis-tipis, apa kesana kemari, pulang kampung nggak perlu, ya, nggak terlalu penting, nggak ada yang kenal juga di kampung, misalnya kampung nenek, ya. Tapi kalau zaman bapak saya dulu, liburan satu-satunya hanya mudik. Ya. Kalau nggak mudik, ya nggak ada liburan. Ya. Kalau belum cukup budgetnya, ya tunggu tahun depannya lagi. Belum cukup, tunggu tahun depannya lagi. Kira-kira kami dulu liburannya itu 4 tahun sekali. Ya, karena jauh kampungnya, naik bis 2 hari 2 malam. Ya. Jadi itu healingnya zaman dulu. Beda zaman sekarang ya. Dikit-dikit, pusing dikit, aduh saya butuh healing nih. Ya, saya mental health saya terganggu, kesehatan mental, ya. Makanya kalau orang di generasi zaman dulu biasanya, ya, jarang orang yang misalnya kerja 30 tahun, tempat kerjanya ada 25, jarang, ya. Kalau zaman sekarang bisa setahun 3 kali pindah kerja, ya. Generasi yang lebih baru, karena ini toksik nih atasan saya, ya. Terganggu mental saya, pindah padahal orang toksik di semua tempat ada, ya, di semua tempat ada, ya, dan mungkin di gereja juga ada, ya. Dan mungkin kita yang toksiknya, ya kan, kita kemana-mana pergi, kata Pak Pendeta di mana-mana ada yang toksik, ya karena kita kemana-mana, ya, kita yang mentoksikkan tempat-tempat itu, ya, jadi standarnya sangat berbeda, ya, satu dengan yang lain, namun kesukaran itu pasti ada, ya. Yang pertama kesukaran karena faktor kosmis. Wah, apa nih kosmis nih? Apa bedanya sama kismis? Ya beda ya, kosmis itu secara global, secara universal. Ya, sejak manusia pertama jatuh ke dalam dosa, maka dunia itu langsung berubah. Ya, kitab suci mengatakan bahwa mulai sekarang kamu akan susah. Ya, semak duri akan dihasilkan. Ya. Kamu harus bekerja keras dengan berkeringat, ya baru bisa makan istilahnya. Ya, maka itu adalah kesukaran karena faktor kosmis. Alam tidak lagi seimbang, sehingga banyak terjadi kejadian-kejadian yang membuat orang susah, ya, membuat orang bingung, membuat orang ketakutan. Tinggal di gunung, ada gunung meletus. Tinggal di pantai, ada tsunami. Ya, tinggal di Jakarta, keserempet bajai. Dimanapun berbahaya. Tinggal di kampung, wah sini nggak ada kendaraan. Iya, banyak ular tapi ada harimau lagi. Ya, ada harimau Jawa, ada harimau Sumatera, ya kan? Ke Kalimantan, wah ada orang utan. Ya, ada orang utan. Ketemu orang utan sama-sama lari.
Ya. Dia bilang, ih orang hutan, dia bilang, ih orang kota. Ya, lalu sama-sama lari. Ya. Faktor kosmis. Ya, semua menderita. Ya. Kemanapun kita pergi, ada bahaya. Ya. Ada kesukaran yang berpotensi kita hadapi bahkan menimpa kita. Ya. Siapapun kita. Ya. Ketika misalnya ketika ada kapal tenggelam, ada pesawat jatuh, ya di dalamnya dia ada yang orang cinta Tuhan, ada yang tidak cinta Tuhan, ya bisa macam-macam di dalam segala peristiwa. Ya kan? Waktu ada tsunami, ya ada orang yang bukan percaya meninggal, orang percaya juga ada yang meninggal, ya. Tergantung tempatnya. Ya, tergantung tempatnya di mana, ya kan? Kalau di tempat yang mayoritas orang Kristen mungkin korbannya banyakkan orang Kristen. Tapi kalau di tempat yang bukan mayoritas orang Kristen, ya korbannya orang Kristen tidak banyak, tetapi ada, ya. Itu kesukaran karena faktor kosmis. Lalu ada kesukarannya karena faktor diri sendiri, ya. Karena faktor diri sendiri. Misalnya, ya, orang yang lagi berpacaran suka bohongin pacarnya, ya, suka bohongin pacarnya. Lalu pacarnya suatu kali udah nggak tahan, ya, kita putus. Wah, lalu setelah diputusin, karena sering bohong, orang itu merasa, waduh, saya menderita sekali. Kenapa dia putusin saya? Ya, itu karena kesalahan diri sendiri. Ya, ada banyak kesukaran, penderitaan kita alami karena kelalaian, karena kesalahan diri sendiri. Ya, kurang berusaha, ya mungkin promosinya lambat. Ya, kalau prestasi banyak, mungkin promosi lebih cepat. Ya, kalau normal, ya kadang-kadang ada orang yang tidak suka dan lain sebagainya. Tetapi faktor diri sendiri ini sangat penting. Karena itu kita harus perhatikan bagaimana kita hidup, bagaimana kita belajar, bagaimana kita bekerja, bagaimana kita berbisnis, bagaimana kita memperlakukan orang lain. Apakah kita hidup hanya untuk diri sendiri atau untuk berbagi, untuk mengabdi. Ya, semakin besar kontribusi kita, maka pada umumnya akan semakin orang menantikan kehadiran kita. Karena itu penting, ini faktor diri sendiri. Kemudian faktor orang lain. Ya, ini juga salah satu yang bisa membuat kesukaran. Ya, di Alkitab ini ada banyak cerita. Ya, bagaimana Daniel, ada Misael, Azaria, dan Hanania. Ya, nggak kenal kan? Kenalnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Padahal itu bukan bahasa Ibrani, ya. Ya. Hanania, Misael, Azaria, pada nggak senang sama mereka. Maka orang lain bisa menimbulkan kesulitan. Ya, rasul-rasul juga, Rasul Petrus, Rasul Paulus ketika memberitakan Injil, waduh, ya, Rasul Paulus mencatat bahkan, ya, sering dianiaya, dilempar, dicambuk, karam kapal, puasa karena memang nggak ada makanan, karena terkatung-katung di laut dan lain sebagainya. Ya, banyak. Itu karena faktor orang lain yang melakukan, ya, bukan karena kelalaian atau kesalahan kita, ya. Tapi yang paling penting dari semuanya adalah ini, kesukaran, penderitaan karena faktor ilahi, ya, karena faktor ilahi. Tuhan seringkali menggunakan berbagai-bagai kesukaran, entah itu faktor kosmis, entah faktor diri sendiri, entah faktor orang lain, karena Tuhan punya sebuah maksud khusus bagi orang tertentu pada waktu tertentu. Ya, Tuhan sengaja memakai itu. Ya, bisa karena Tuhan yang lakukan, bisa karena memang itu kejadian yang diketahui dan diizinkan terjadi oleh Tuhan. Ya, bisa macam-macam. Kalau kejadiannya yang begitu spektakuler, ya sangat mungkin memang Tuhan yang bikin. Ya, tapi bisa juga dengan peristiwa-peristiwa biasa. Ya, di Alkitab penuh dengan kisah-kisah itu. Bagaimana orang lain jahat kepada orang benar, ya, pada akhirnya Tuhan tolong. Ya, ada juga yang dalam tanda kutip tidak ditolong di dunia, tapi ditolong cepat menghadap kepada Tuhan. Ya, itu juga pertolongan. Makanya pertolongan harus dengan perspektif ilahi, bukan dengan perspektif manusiawi. Ya, ya kan? Biasanya orang kesaksian yang cerita-cerita bagus,
ya, yang happy ending. Padahal yang kita anggap tidak happy ending bagi Tuhan happy saja, ya. Kalau kita sudah punya prinsip hidup adalah bagi Kristus dan mati adalah keuntungan, maka bagaimanapun kisah akhir hidup kita, ya, itu Tuhan tahu dan itu semua indah, ya. Karena hidup adalah bagi Kristus dan mati adalah keuntungan. Berbicara faktor ilahi ini, maka tentu yang menjadi teladan utama kita, ya, yang sempurna adalah Yesus Kristus. Dia adalah teladan yang sempurna bagaimana tetap tegar walau sukar, ya. Di seluruh episode babak kehidupan Yesus Kristus itu semuanya dipenuhi dengan kesukaran. Ya, karena ini bulan Natal, kita cerita Natal. Ya. Lahirnya nggak enak, walaupun tiap Natal kita rata-rata orang merayakan dengan gegap gempita, dengan sukacita, dengan dekorasi, dengan baju baru, dengan kado dan lain sebagainya. Itu adalah cara orang modern merayakan, ya, kelahiran Yesus Kristus. Ya, karena apa? Karena dengan Yesus lahir maka Yesus bisa menebus dosa. Kalau menebus nggak lahir kan nggak jadi itu. Ya, dimulai dari kelahiran. Maka tentu kita bersukacita ketika memperingatinya. Tetapi kalau kita mencoba merenungkan, membayangkan dan coba memikirkan apa yang terjadi ketika peristiwa Natal yang sesungguhnya, wah, itu nggak ada ketawa-ketawanya, sulit, ya. Cari tempat melahirkan aja nggak ada, ya kan? Kartu BPJS juga nggak punya, ya, nggak ada BPJS waktu itu, ya. Apalagi mereka bukan sedang di tempat yang biasa, itu mereka harus pergi ke kampung halaman karena sedang akan diadakan sensus penduduk. Ya, zaman dulu nggak ada daftar online, nggak ada. Kalau mau dihitung jumlah penduduk harus pulang ke kampungnya masing-masing supaya bisa dihitung. Ya, maka ketika Yusuf dan Maria pulang kampung, ya, tiba-tiba waktunya untuk melahirkan, mencari tempat melahirkan saja sukar. Ya, jangankan numpang. Mau bayar nih, cari tempat penginapan. Full semuanya, penuh. Ya, seperti daerah Jakarta waktu konser Coldplay kemarin. Cari penginapan, susah. Ya, penuh di mana-mana. Sampai kontrakan harian juga penuh di daerah tempat konser. Ya, sukar. Lalu lahirnya akhirnya di mana? Di palungan, di tempat makanan hewan. Di mana sebelumnya itu jerami, ya. Yang pasti itu bukan tempat yang steril, ya. Tidak ada hand sanitizer, nggak ada, ya. Apa adanya, banyak bakteri, kuman, virus, segala macam ada di situ. Ya, itu bukan tempat untuk melahirkan, dan tidak ada tenaga medis yang membantu, dan tidak ada peralatan medis yang digunakan, ya. Tidak ada ayunan dan lain sebagainya. Memang sukar, ya, sukar. Nah, itu yang dialami dan dijalani oleh Yesus. Ya, mungkin Yusuf dan Maria bisa komplain karena mereka sebelum Maria mengandung, sebelum Yesus dilahirkan, mereka sudah didatangi malaikat. Jangan takut, ya, anak yang kamu kandung akan dinamai Immanuel. Ya, dia adalah penasehat ajaib, Bapa yang kekal, Raja damai. Kurang satu apa tuh? Ada lagunya. Allah yang perkasa, penasehat ajaib. Saya ingat lagunya, jadi ingat kata-katanya. Ya, keren kan? Wah, keren. Wah, oh, yaudahlah, bolehlah. Nggak apa-apa dah, saya belum menikah misalnya. Setelah menjalani, Raja yang kekal, Allah yang perkasa, penasehat ajaib. Gimana ceritanya mau melahirkan aja begini? Mana itu malaikat yang kemarin janji-janji sama saya? Ya, kalau zaman sekarang udah kayak janji politisi aja, ya. Janji sorga, pas dijalani susah. Mana masa raja begini ceritanya? Ya kan? Harusnya kan tiba-tiba malaikat datang. Wah, ceritanya harus jauh lebih spektakuler daripada lahir di palungan. Ya, nggak ada keren-kerennya. Padahal janjinya bagus. Ya kan? Bapa yang kekal. Waduh, indah sekali. Ya, tetapi ketika dijalani bisa beda perspektif antara yang dimaksud oleh Tuhan melalui malaikat dan dimaksud atau dimengerti oleh manusia. Bisa salah
paham, bisa salah tafsir, ya. Tetapi itu dijalani dengan setia. Lalu masa pelayanan gimana? Enak nggak? Sukar, ya, sukar sekali, sukar sekali. Memang ada waktu-waktu di mana orang begitu takjub dengan Yesus Kristus. Dia bersoal jawab ketika dia sudah jadi anak Taurat, bar mitzvah 13 tahun ke atas, ya. Dia sering membuat orang kagum. Ini anak pinter banget ya. Dari mana sih ini anak belajarnya? Ya. Kok jago bener, hebat bener, hikmatnya dari mana? Orang kagum. Ya. Tetapi ketika Yesus memulai pelayanan, apa yang terjadi? Orang iri. Karena sudah mulai melihatnya sebagai kompetitor. Wah, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi ini yang jago-jago nih, jago-jago hukum Taurat. Ya, mulai ada saingan. Ya, ini pendatang baru, masih muda, ya, pinter, baik, luar biasa. Dan melakukan apa yang diajarkan. Nah itu yang beda sama ahli Farisi, orang Farisi ahli Taurat. Ya, beda. Yesus ngajar dengan kuasa. Dia mengajar dan melakukan apa yang diajarkan. Itu bedanya. Ya, maka dia mulai populer, kemana-mana diikuti orang, kemana-mana diikuti orang. Ya, maka orang mulai terganggu. Ya, terganggu. Mulai ini ada the rising star, ya, pendatang baru, pengajar baru, makin populer, makin banyak followernya. Ya, tiap kali dia ngajar orang nge-like, ya, nge-like pakai jempol beneran ya, bukan pakai nge-like yang di media sosial. Ya, orang takjub, wah, ada mujizat lagi yang menyertainya. Wah, itu juga yang membedakannya dari ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Ya, maka kita baca seluruh bagian Injil, ada banyak peristiwa di mana Yesus mengalami percobaan pembunuhan tingkat 1. Ya, kenapa? Karena terencana. Cuma lolos, bukan karena kabur ya. Kabur akhirnya terakhir udah nggak bisa kabur ya, udahlah terpaksa disalibkan. Bukan, karena memang waktunya belum tiba. Ya, waktunya belum tiba. Ya, tapi selama pelayanan jangan kita pikir wah kerennya Yesus, mujizat ini, mujizat itu. Banyak kesukaran ketika dia pelayanan. Banyak kali Yesus hampir dibunuh dan akhirnya memang dibunuh juga melalui cara penyaliban. Tetapi itu dia jalani dengan setia. Karena sudah tahu sejak semula ya, bahwa datang ke dunia tujuannya bukan unjuk kepintaran, bukan unjuk kemahiran berkhotbah, bukan untuk presentasi mujizat, bukan. Ya, tapi untuk mengorbankan dirinya, menjadi tebusan bagi pengampunan dosa banyak orang yang percaya kepadanya. Sehingga apapun yang terjadi, dia menjalani dengan setia. Termasuk kesukaran adalah bagian integral yang tidak bisa dipisahkan. Dan tentu kita udah tahu bersama, makanya kita ada perjamuan kudus. Sukar di masa-masa kematiannya. Ya, susah, ya, berat. Apalagi menanggung kesalahan orang lain, mana ada yang mau? Ya, mana ada yang mau? Ya, orang yang misalnya korupsi berjamaah saja, waktu mungkin korupsi, kompak. Begitu ditangkap satu bilang, enggak kenal, saya enggak pernah ketemu dia. Ya, cari selamat masing-masing. Ya, enggak mau orang kompak di masa kesukaran, jarang. Ya. Tetapi Yesus menjalani dengan setia. Walaupun dia bergumul, wah harus menjalani detik-detik kematiannya dengan mencekam. Ya, ditangkap, dituduh, diteriakin orang, ya, ditampar, diludahi, dikasih mahkota duri, suruh pikul salib, sampai mati di atas kayu salib. Sukar sekali hidupnya, ya, tapi dia jalani dengan setia. Ya, itulah sikap yang benar. Karena itu satu ayat yang ingin saya kutip dari Filipi 1 ayat 29. Supaya kita kembali diteguhkan ketika kita menghadapi berbagai-bagai kesukaran hidup. Demikian firman Tuhan, sebab kepada kamu dikaruniakan, bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Ya, menderita untuk Dia. Jadi penderitaan, ya, kita
pahami juga sebagai kesukaran, itu adalah karunia ilahi. Kalau itu untuk Tuhan dan karena Tuhan, ya, bukan karena kesalahan diri sendiri. Kalau orang memusuhi kita karena Tuhan, itu adalah karunia. Kalau orang menghambat karir kita karena kita takut akan Tuhan, itu adalah karunia. Kalau ada peluang bisnis yang tertutup karena kita taat kepada Tuhan, maka itu adalah karunia. Tuhan bisa buka jalan yang lain. Ya, pintu di sini ditutup oleh manusia, Tuhan bisa buka pintu yang lain. Kalau di sekolah kita dimusuhi karena kita takut akan Tuhan, itu juga adalah karunia. Ya, kadang-kadang anak-anak yang gak mau ikut bandel sama teman-temannya dikatro-katroin, cupu katanya. Ya, anak mami, nggak berani ini, nggak berani itu. Ya, kalau kita karena takut akan Tuhan, kita dijauhi teman-teman kita, dibully teman-teman kita, itu karunia Tuhan. Maka saya ingin menutup dengan satu kisah inspiratif yang mungkin kita sebagian sudah tahu. Seorang bernama Horatio Gates Spafford, ya, bukan Gatesnya Bill Gates ini ya, beda zaman. Ya, dia tahun 1800 sekian. Dia seorang pengacara yang sukses dan penulis lagu-lagu hymns yang dikenal di zaman itu. Seorang Amerika. Dia cinta Tuhan, bisnisnya berkembang, dan dia udah ngerti prinsip ekonomi ya. Apa salah satu semboyan dalam dunia ekonomi? Don't put all your eggs in one basket. Wah, banyak yang tahu nih. Ya. Jangan cuma di satu tempat aja naruh telur, harus diversifikasi usaha. Wah, ini bahasa ekonomi nih. Maka dia juga selain menjadi pengacara, dia juga buka usaha-usaha yang lain. Ya. Ketika karirnya baik, dia punya istri yang mengasihi, punya anak-anak yang juga imut-imut. Ya. Dalam satu masa hidupnya berubah total. Salah satu anaknya meninggal di masa muda dari 5 anak. Satu anak meninggal karena sakit. Lalu ketika pingin jalan-jalan, ya orang udah banyak uang baru mikir traveling ya, bukan cuma mudik. Traveling kemana-kemana, dia dari Amerika. Mau jalan-jalan ke Inggris. Wah, sebagai orang sukses secara ekonomi tapi cinta Tuhan, kita jangan cuma jalan-jalan, sekalian kita pelayanan. Ya, mission trip, ya, sekalian makan trip, sekalian main-main trip. Ya, jadi mau liburan sekalian pelayanan, melihat tempat baru. Ya kan? Tapi ketika akan berangkat pelayaran, waktu itu belum ada pesawat ya, ke Inggris. Dia bilang, waduh ada yang harus saya kerjakan. Istri dan anaknya jalan duluan. Ya. Tiba-tiba berapa hari kemudian dapat kabar. Kapal yang ditumpangi istri dan anak-anaknya tenggelam. Lalu dia dapat berita, ya mungkin lewat telegram waktu zaman itu ya, mungkin. Tapi dia dapat berita bahwa kapalnya tenggelam. Dapat kabar dari istrinya, hanya saya yang selamat. Ya, maka dia segera menyusul ke Inggris. Dan di tempat di mana kapal tenggelam dia dikasih tahu sama nakoda yang kapal yang dia tumpangi. Disinilah tragedi itu terjadi. Maka dia menatap, dia terdiam, dia tatap laut. Wah, ini jadi kuburan anak-anak saya. Ya, padahal dia hidup cinta Tuhan. Kenapa ini terjadi? Lalu setelah perenungannya, maka dia tidak menyalahkan keadaan. Dia tidak menyalahkan Tuhan. Tetapi dia menulis satu lagu hymn atau himne yang terkenal. It is well with my soul. Dikatakan, kendati hidupku tentram dan senang, dan walau derita penuh, engkau mengajarku bersaksi tegas, selamatlah, selamatlah jiwaku. Atau tenanglah, tenanglah jiwaku. Ada yang bilang lagi nyamanlah, nyamanlah jiwaku. Itu ditulis ketika dia kehilangan 4 anaknya dalam satu peristiwa kapal yang tenggelam. Ya, hidup bisa nyaman, senang, tentram, tetapi bisa penuh derita. Bisa. Tetapi dengan iman dia nyatakan, dia katakan Tuhan mengajarku untuk tetap bersaksi teguh. Tenanglah, tenanglah jiwaku. It is well with my soul. Ini bukan denial, bukan saya enggak menderita, bukan. Dia pasti sedih mendalam dan dia nggak bisa ngomong ketika dibilang ini disinilah tempatnya tenggelam. Dia nggak bisa ngomong, tapi dia tidak menyalahkan keadaan, dia tidak menyalahkan Tuhan.
Dan ketika dia menulis lagu, dia dikuatkan. Lalu apa yang terjadi? Tuhan masih mengaruniakan 3 orang anak lagi kepadanya. 1 laki-laki dan 2 perempuan. Apa yang terjadi ketika dia memuji Tuhan? Anaknya laki-laki satu-satunya meninggal lagi. Ya, luar biasa. Ya. Terjadi kebangkrutan juga sempat. Usaha yang dirintisnya terbakar, habis. Ya, tetapi kemudian dia tetap berusaha, dia tetap bekerja, dia tetap melayani Tuhan, dan dia tetap mengasihi orang miskin, dia tetap berjiwa sosial, dia kerjakan semuanya. Ya, walaupun kesukaran dan penderitaan menjadi bagian di dalam hidupnya. Dan ketika anaknya yang 3 lahir di kemudian hari, 3 orang, 1 laki-laki dipanggil Tuhan lagi, dia tetap melayani Tuhan. Tetap. Dan bahkan sampai seorang Horatius Spafford meninggal, istrinya juga tetap melanjutkan pelayanan. Ini luar biasa. Ya, luar biasa. Ini di zaman modern, tahun 1800 sekian puluh. Ya, belum terlalu lama, baru 100 tahun lebih. Kiranya ini menginspirasi kita. Ya, Kristus tentu adalah teladan yang sempurna. Tetapi juga itu bukan hal yang tidak mungkin. Ya, walaupun di dalam keterbatasan, di dalam ketidaksempurnaan, kita tetap bisa tegar walau hidup sukar. Sebagaimana Horatius Spafford. Ya, dia pernah jaya, pernah hancur, lalu naik lagi, lalu jatuh lagi. Seperti itulah kehidupan. Seperti kita yang suka hiking, trekking, ya, wah senang menaklukkan puncak gunung. Ya, sudah pernah ke Gunung Gede, Pangrango, Cermai, Jaya Wijaya, ya, lalu lama-lama apa? Wah, mana lagi yang mau kita taklukkan? Kilimanjaro, Afrika. Lalu ada yang tertinggi lagi, Mount Everest, ya, Himalaya. Seorang dinyatakan berhasil ketika dia bukan hanya sampai di puncak, tetapi ketika kembali ke bawah. Ya, hidup itu nggak ada sampai di puncak dan di puncak selamanya, nggak ada. Itu gagal, berarti meninggal dia di sono. Ya, keberhasilan adalah ketika sampai di puncak, tetapi dia sukses juga ketika menuruni. Dia nggak marah-marah, dia tetap, saya sukses karena Tuhan. Saya di puncak karena Tuhan, dan tidak selamanya di puncak. Itu sangat alamiah, sangat natural. Ya, maka penderitaan seharusnya tidak membuat kita lemah, tidak membuat kita berhenti. Sebaliknya, kesuksesan juga jangan sampai membuat kita lupa bahwa itu karena Tuhan. Dan itu juga akan ditinggalkan. Itu juga akan ditinggalkan. Karena memang itu alamiahnya. Setelah naik akan kembali turun. Dan biarlah di setiap proses itu nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita.